mungkin sudah diceritakan tentang CV saya, jadi ya udah kita cepat aja. Kemudian ada latar belakang, saya akan bicara soal latar belakangnya, kenapa harus dekarbonisasi industri. Kemudian ada karena saya kerjanya di Eropa, jadi saya akan cerita sedikit tentang EU Green Deal, apa itu EU Green Deal. Kemudian apa aja emisi GRK itu gas rumah kaca ya. Udah tahu semua lah ya, pasti ya. Bukan gas rumah kaca band tapi ya. Sumber emisi dari proses industri. Kemudian saya harus edit. Kemudian ada juga cross-sectoral decarbonization, kemudian ada beberapa teknik untuk dekarbonisasi di industri, nomor 7, 8, dan 9. Oke, nah, langsung aja ya. Ini tentang saya, jadi saya mungkin 1 menit aja saya perkenalkan. Saya angkatan 2000 di teknik lingkungan, jadi angkatan kedua waktu teknik lingkungannya masih 1 lantai di atas gedung sipil. Pak Darno adalah dosen wali saya, nggak tahu namanya masih dosen wali apa enggak. Kemudian saya kerja praktek di PLTU Python, benar. Kayaknya saya orang yang kedua setelah Mbak Asih namanya, Mbak Asih Budiati, angkatan 99. Kemudian lulus S1 tahun 2005, agak lama ya. Sedikit di atas 3, IP-nya lumayan lah untuk survive. Jadi akhirnya kemudian dapat pekerjaan di Siemens dan nama perusahaannya di Jakarta itu AES Corporation. Waktu itu saya saya kerja di bidang biogas. Waktu itu lagi tren untuk istilahnya methane recovery dari limbah kelapa sawit dan limbah tebu. Jadi itu dulu sempat tren, nggak tahu sekarang masih tren atau enggak di Asia. Saya sempat kerja di situ sampai 4 tahun, kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan studi dari uang tabungan setelah kerja ini. Kemudian S2 di Jerman. Kenapa di Jerman? Karena yang paling murah. Kemudian saya sempat email-emailan dengan Pak Darno tahun 2010. Tapi Pak Darno waktu itu tinggal setahun lagi kalau nggak salah. Sudah mau lulus doktor. Jadi ada beberapa teman kita di Karlsruhe dan Berlin mungkin sempat berkenalan. Kemudian ada juga sempat juga kenal dengan Pak Wisnu, S3 di Berlin, dosen arsitektur. Mas Arfan, nggak tahu sekarang kayaknya udah jadi profesor kayaknya. Mas Arfan S3, oh ya, teknik industri. Mas Arfan sama Mbak Landung itu di teknik planologi. Dulu yang saya tahu yang Undip dulu itu. Kemudian ada dari ITB, ITS, UGM macam-macam. Kemudian 2014 saya agak lama ini lulusnya karena belajar bahasa Jerman susah. Jadi akhirnya saya lulus S2 tahun 2013 akhir. 2014 saya dapat ijazah, kemudian saya backpackingan sedikit 4 bulan. Itu ceritanya lain, nanti mungkin bisa jadi tema sendiri. Kemudian 2015, setahun kemudian saya lanjut S3. Sejak 2019 saya kembali ke dunia kerja. Akhirnya fokusnya tadinya di oil and gas, tapi karena sudah kebutuhan di Eropa udah banyak yang tidak ada lagi proyek yang berhubungan sama oil and gas, jadi pindah ke carbon capture CCUS. Dan sejak 2022 saya di Ramboll Center of Competence itu di Copenhagen, tapi saya di Berlin, direkrut untuk kantor Ramboll. Ramboll itu adalah salah satu konsultan lingkungan terbesar sedunia. Kalau ada yang mau nanti kerja praktek, kita ada kantor di Singapura, mungkin bisa saya rekomendasiin. Kebetulan saya di departemen waste to energy and carbon capture. Jadi ada bidang karena mereka banyak proyek di Singapura, jadi mereka ada kantor di Singapura dan di Melbourne. Sayangnya nggak ada di Jakarta. Tapi bagi adik-adik yang berminat untuk mencoba peruntungannya, siapa tahu bisa diterima di kerja praktek atau tesis atau apa di Ramboll, teknik lingkungan sepertinya tempat yang bagus gitu. Jadi silakan bisa hubungin saya, ini LinkedIn profil saya. Silakan silakan kirim pesan kalau mau. Kemudian mulai bulan depan, alasannya saya libur karena saya pindah kerja. Tanggal 1 saya pindah sebagai CCO Technology Expert di Holcim Group. Kalau belum pernah dengar Holcim itu apa, itu adalah salah satu perusahaan semen terbesar di dunia. Basisnya di Swiss, di Zurich. Gitu. Oke, untuk kalau ini meetingnya kan tidak bisa direcord ya, saya nggak tahu kenapa ini tidak bisa direcord.
Tapi kalau misalnya mau bisa untuk sesi tanya jawab daripada satu-satu, karena saya lihat kemarin singkat sekali 15 menit. Jadi bisa scan pakai handphonenya ke sini, atau saya bisa posting link ini, link Menti ini supaya ke chat, supaya kalian bisa langsung ketik pertanyaannya kalau mau. Dan postingnya juga bisa anonim, jadi kalau misalnya malu-malu, biasanya kan ada yang malu-malu mau tanya, jadi bisa bisa tanya anonim di situ. Oke. Siapa bagi yang berminat mau pakai handphone, itu bisa di scan QR code-nya di situ. Nanti tinggal kirim pertanyaan di situ. Boleh tanya apa aja. Oke, mulai ke tema inti ya. Nah, dekarbonisasi kenapa gitu ya? Pertama itu karena tentu saja ada yang namanya Intergovernmental Panel of Climate Change. Kita udah tahu isu climate change gimana, tapi teknisnya gimana itu biasanya diatur oleh Intergovernmental Panel of Climate Change. Itu adalah kumpulan saintis, ilmuwan-ilmuwan di dunia, mereka jadi satu, diatur oleh PBB. Setiap tahun ada namanya Climate Conference, COP. Kalau pernah dengar pasti Conference of Parties. Jadi setiap tahun itu ada Climate Conference di berbagai kota di dunia. Tahun ini di Azerbaijan seperti itu. Tahun lalu di Dubai. Tahun sebelumnya lagi di Edinburgh di Scotland. Nah, jadi mereka selalu bikin review, dan kesimpulannya dari riset mereka adalah suhu pemanasan global itu harus dibatasi sampai 1,5 derajat Celcius. Nah, tapi kalau misalnya di atas 2 derajat Celcius akan jauh lebih berbahaya. Tapi untuk amannya itu sebaiknya di 1,5 derajat Celcius. Sorry. Kemudian salah satunya yang penting pastinya adalah industri dan pembangkit, apa istilahnya, energy generation, jadi pembangkit listrik dan supply listrik, karena basisnya banyak menggunakan bahan bakar fosil. Nah, itu diingatkan oleh IPCC 45% harus diturunkan dari tahun 2010 sampai 2030. Dan sepertinya sampai sekarang tuh belum ada kemajuan yang berarti lah ya. Itu bisa dibilang semuanya masih apa ya, masih negosiasi, masih isu politik macam-macam lah. Tapi secara saintifik kira-kira begini. Jadi akhirnya di tahun berapa ya? 2015 itu ada Paris Accord namanya, Paris Agreement. Itu sepakat siapa yang mau tanda tangan, itu kita negara-negara yang menyetujui itu bisa membuat climate action plan, jadi untuk menurunkan emisinya sehingga membatasi pemanasan di bawah 2 derajat. Nah, itu emisi spesifiknya ditinjau setiap 5 tahun. Kalau nggak salah ada beberapa tahun yang lalu Donald Trump waktu jadi presiden dia bilang kita keluar dari Paris Agreement. Pokoknya gitu. Saya ngikutin politik. Jadi ini ada banyak hubungannya juga sama politik. Intinya adalah siapa yang ikut Paris Agreement, setiap negara harus punya istilahnya carbon budget. Carbon budget itu nanti direview setiap 5 tahun. Yang negara industrial harus menurunkan lebih banyak. Negara berkembang seperti Indonesia bisa juga berpartisipasi dengan dukungan negara maju. Jadi nanti bisa dipinjamkan uang atau mungkin dapat transfer teknologi dan sebagainya. Nah, untuk industri itu ada namanya, yang penting itu adalah mengurangi dependensi terhadap bahan bakar fosil. Jadi ada teknologi ramah lingkungan, implementasinya itu sekarang yang paling tren itu adalah green hydrogen. Saya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Ini saya nggak tahu soalnya bahasa Indonesianya, hidrogen hijau kayaknya aneh gitu. Green hydrogen, terus ada green chemicals, ada CCUS, mungkin pernah dengar, carbon capture utilization and storage, dan low carbon materials. Nah, itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian sedikit soal EU Green Deal. Itu EU Green Deal itu adalah salah satu apa istilahnya, kebijakan climate dari Uni Eropa yang menekankan pada target net zero pada tahun 2050. Nah, itu kesepakatan ini menargetkan pengurangan emisi 55%. Nah, kalau kalian lihat di sini di grafiknya, ini kita sekarang kira-kira di sini. Nah, itu targetnya mereka adalah di tahun 2030 mengurunkan sampai di sini, sampai di titik ini 2000 ini dia ada basisnya dari tahun 90. Jadi 90 diturunkan jadi 55%.
Kemudian targetnya adalah 2050 mereka nol. Jadi semuanya menggunakan teknologi rendah karbon atau zero carbon technology. Targetnya seperti itu. Tapi implementasinya gimana? Itu masih jadi perdebatan. Tapi dari targetnya ada juga bauran energi terbarukan 40% hanya di Eropa, ini khusus untuk Eropa ya. Dan ada target untuk menyetop batubara tahun 2030 gitu ya. Kemudian baru saja tahun ini 2024 Uni Eropa resmi mengadopsi strategi investasi dalam industri CCUS untuk mencapai netralitas iklim tahun 2050. Nah, ini pekerjaan saya. Saya uangnya dari sini, gajinya dari sini. Jadi dengan industri ini sekarang sedang menjadi trending di Eropa dan baru saja beberapa fasilitas diresmikan. Dan sepertinya juga Indonesia sudah mulai dengan undang-undang apa ya, saya pernah dengar itu, waktu itu ada presentasi dari Menteri Luhut Panjaitan kayaknya. Tapi sepertinya lebih fokus ke storage-nya, bukan carbon capture-nya. Tapi itu saya bukan expert di bidang policy, jadi saya nggak bisa bicara banyak soal Indonesia. Tapi yang jelas industri CCUS sekarang sedang tren dan kemudian banyak diadopsi di berbagai negara dan Uni Eropa adalah benchmark-nya gitu ya. Kemudian kalau nggak salah tuh bahkan kemarin di debat pilpres, saya sempat dengar satu kali itu. Siapa itu wakil presidennya yang sekarang siapa sih namanya itu? Anaknya Jokowi itu siapa ya? Gibran. Nah, itu dia nanya soal CCUS gitu. Menurut saya sih agak aneh kenapa dia nanya itu. Cuma kayaknya buat debat aja buat presiden sepertinya. Ya, lebih teknis lagi ini emisi apa itu emisi gas rumah kaca dari industri. Kita lihat di sini yang paling penting itu. Nah, perlu dibedakan power generation sama industri. Industri itu biasanya terkait dengan besi baja, semen, chemicals, paper and pulp, film, industri kertas gitu ya. Kalau power generation itu dia lebih generik gitu karena pembangkit listrik itu dia menyuplai ke semuanya, nggak cuma ke industri, tapi juga ke masyarakat biasa. Jadi dipisahkan lah istilahnya kategorinya. Meskipun pada secara teknis itu sebenarnya sama aja. Jadi power generation itu 42,2%, ini tahun 2022 emisinya, karena banyak pakai minyak, batu bara, dan gas. Kemudian industri juga 26%, cukup signifikan. Nah, bisa lihat juga transportasi juga 23%, cukup signifikan. Jadi tiga elemen ini cukup signifikan untuk usaha kita menurunkan emisi karbon. Dan tiga ini kenapa besar itu dia itu disebutnya industri yang sulit untuk dikurangin emisinya, hard to abate industry. Jadi kenapa itu nanti kita bisa bahas. Tapi ya di sisi lain tiga industri ini sangat krusial untuk kemajuan ekonomi dan kebutuhan manusia ya. Maksudnya semen buat pembangunan, besi dan baja juga sama. Kita nggak bisa bangun apa-apa kalau nggak ada itu. Chemicals juga penting. Chemicals itu dalam artian semua yang kalian pakai, mungkin dari produk sampo, apa semuanya, pasta gigi, plastik, dan semuanya. Packaging, bahkan sampai alat-alat kesehatan, itu semuanya dari industri kimia. Dan ada salah satu juga yang paling penting adalah amonia. Amonia itu adalah basisnya untuk pupuk. Kalau nggak ada pupuk, ya di sisi lain amonia itu sangat energi intensif dan banyak mengeluarkan emisi CO2 gitu ya. Nah, ini sumber emisi dari industri itu kita fokus di tiga ini ya. Chemicals, iron and steel, sama semen. Kita lihat di sini itu ada heat, di sini saya ambil dari sumber ini, ada heat, ada proses, sama ada electricity. Electricity jelas ya, kalau misalnya bakarnya pakai batu bara, artinya ada emisi tidak langsung dari pembangkit listrik itu. Kalau dari proses, ada juga banyak dari proses industri ini membutuhkan uap, atau panas. Nah, uap atau panas itu bisa dihasilkan on-site, jadi di tempatnya mereka, misalnya mereka punya pembangkit listrik sendiri pakai batu bara, tapi mereka, bukan pembangkit listrik, pembangkit tenaga uap. Jadi mereka cuma menghasilkan uap, proses mereka. Nah, itu juga sama prosesnya. Mereka cuma manasin air, kemudian uapnya itu dikasih ke konsumennya. Misalnya di sini besi dan baja. Kemudian nanti biasanya itu bahan bakarnya cari yang murah.
di seluruh dunia itu biasanya paling gampang itu batu bara atau minyak. Kalau di Timur Tengah biasanya minyak. Tapi kalau di Eropa, di Indonesia, di Cina, di India biasanya batu bara. Nah kemudian ini ada heat juga, heat itu panas. Nah panas itu, sorry ini saya salah. Proses itu adalah emisi yang dikeluarkan dari reaksi kimia. Jadi misalnya di chemical, di industri kimia itu ada reaksi sampingan yang mengeluarkan CO2. Misalnya ada namanya steam reforming kalau di produk amonia. Jadi dari gas alam itu dipecah jadi kita ingin ambil hidrogennya. Jadi caranya adalah pakai steam reforming. Jadi pakai katalis kemudian diinjek sama panas yang tinggi pakai uap, steam namanya steam. Nah, reformingnya itu dia menghasilkan CO2. Nah, itu jatuhnya itu proses. Sama dengan iron and steel juga ada, itu dari batu bara dipindah, dikonversi jadi coke, namanya kokas kalau nggak salah bahasa Indonesia, dari batu bara ke kokas. Nah itu juga dari prosesnya itu dia akan mengikat oksigen kemudian menghasilkan CO2. Semen juga, semen yang paling parah karena semen itu berasal dari limestone. Jadi proses semen itu melibatkan yang namanya kalsinasi. Itu jadi dari batu kapur limestone itu CaCO3, kemudian dikasih panas. Saya lupa, saya bukan expert semen, tapi intinya adalah mereka ingin menghasilkan yang namanya klinker. Klinker itu bahan setengah jadinya semen. Nah di proses itu mereka menghasilkan CO2 yang sangat-sangat banyak sekali. Nah itu dan itu hitungannya proses yang sangat efisien. Jadi sampai sekarang banyak engineer, saintis, politisi semuanya masih kesulitan untuk mengatasi emisi-emisi di sini. Tapi kita sekarang sudah mulai coba. Nah ini makanya ada namanya cross-sectoral decarbonization. Itu apa caranya? Ada untuk di industri-industri yang susah seperti ini ada 3 caranya. Yang pertama elektrifikasi. Yang kedua itu menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, green fuels dan chemicals. Yang ketiga itu carbon capture. Nah, carbon capture ini disebutnya penting karena ini adalah pertanahan terakhir. Soalnya kalau sudah tidak bisa lagi barangnya di-convert jadi di elektrifikasi, kalau sudah tidak bisa lagi menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, cara terakhirnya adalah ya sudah tetap pakai bahan bakar fosil atau membakar, intinya membakar ya. Membakar semua hasil pembakaran yang menghasilkan CO2-nya nanti ditangkap, CO2-nya nanti disimpan di bawah laut. Nah, ini agak epic ini. Jadi ini konsepnya seperti ini, bisa lihat ya. Jadi dengan kebetulan di Eropa anginnya kencang, jadi cukup dingin. Jadi mereka banyak offshore wind sekarang. Kalau terutama di negara-negara Skandinavia. Nah itu mereka menghasilkan listrik, listriknya di-convert jadi hidrogen. Pakai proses namanya electrolysis. Jadi electrolysis itu ada mesin besar gitu, nanti dia convert air sama listrik dari renewable energy ini jadi hidrogen. Hidrogen ini yang kita sebut sebagai green hydrogen. Nah itu sudah ada beberapa proyek di Eropa yang melakukan ini dan banyak yang sedang ongoing. Kemudian dari situ ada juga proses industri yang tadi menggunakan pembakaran biomasa atau biogas atau dari semen dan chemicals. Dia tidak bisa mengurangi emisinya pakai ini. Jadi dia pakai teknologi CCUS di sini. Kemudian karbon CO2-nya itu ditransport pakai kapal. Jadi CO2-nya dicairkan ya, jadi minus 33 derajat Celcius. Kemudian dikirim pakai tanker seperti LNG gitu, kemudian dikirim lagi dari kapal ini ke subsea apa istilahnya ya, underground subsea well aquifer, nggak tahu lah. Pokoknya itu intinya adalah tempat-tempat storage yang biasanya itu ada tempat khususnya. Saya bukan geologis ya, tapi ada studi khusus tentang ini. Pokoknya orang-orang geologis lebih tahu di mana tempat-tempat yang aman untuk menyimpan CO2 ini. Jadi CO2-nya nanti akan diinjek ke bawah seperti kita, kebalikannya minyak ya. Kalau minyak kan kita ambil, nah ini sisa-sisa sumur-sumur minyak dan gas yang sudah kering istilahnya gitu, itu diinjek sama CO2. Dan ini saat ini baru pilot project, jadi belum ada yang permanen melakukan ini, kecuali Norwegia yang barusan meresmikan terminalnya.
Nanti kita cerita soal itu. Tapi rencananya sudah ada, Denmark, Norwegia, Swedia, Jerman, semuanya rata-rata sudah dalam proses untuk mengkomersialisasikan proses ini semua. Kemudian CO2 juga bisa diutilisasi, makanya namanya CCUS ya, ada utilization-nya. CO2 sedikit bisa dipakai, kalau misalnya digabungin sama H2 itu bisa jadi metanol. Nah, metanol itu building blocks-nya chemicals. Jadi kalau misalnya metanol itu bisa dibikin DME, dimethyl ether. Nah, dimethyl ether tuh nanti bisa jadi penggantinya diesel, bisa juga jadi bahan bakar pesawat yang lebih sustainable. Jadi macam-macam kegunaannya. Nah, ini dipakai dengan menggabungkan green hydrogen dengan CO2 yang ditangkap dari CCUS tadi. Gitu ya. Oh, ada juga satu lagi kegunaannya di Eropa, mereka pakai CO2 untuk greenhouse nih apa ya, rumah kaca yang buat nanam-nanam sayur itu. Nah, kalau di Eropa, di Belanda itu banyak mereka pakai, saya nggak tahu buat apa ya jujur aja. Cuman mereka suka pakai CO2 ini untuk kegunaan, untuk pertaniannya yang menggunakan konsep rumah kaca ini. Nah, ini elektrifikasi industri, kita lihat aplikasinya, itu salah satunya ini nih, ini kalau di industri baja, itu namanya electric arc furnace, bisa googling kalau misalnya mau lihat kayak gimana. Intinya adalah dia tidak menggunakan batu bara, tapi diganti semuanya jadi elektrik. Seperti mobil lah, mobil yang tadinya pakai bensin, diganti jadi elektrik. Sama, ini juga. Semua di industri intinya sama. Konsepnya juga sama, seperti di rumah kan misalnya yang pakai motor sekarang ganti pakai motor listrik. Nah, ini sama juga. Jadi dia semua barang-barangnya yang ada di industri yang besar-besar itu diganti dari yang misalnya menggunakan minyak atau gas, bahan bakarnya diganti jadi elektrik. Seperti contohnya ini, ada kettle listrik, ada kompresor listrik, ada, ini saya nggak tahu ini beneran nggak, saya pakai translator ini, tungku busur listrik. Pokoknya intinya ini adalah tungku untuk membuat baja. Jadi baja itu dimasukkan yang cair, nanti ditumpahin ke dalam sini. Nah, itu dia pemanasnya tuh pakai elektrik. Nah, itu namanya electric arc furnace. Kemudian juga ada listrik dan uap yang harus berasal dari sumber bebas karbon, seperti misalnya mobil listrik ya. Mobil listrik kalau misalnya listriknya dari pembangkit batu bara, seperti misalnya di Indonesia kita ambil contoh, yang batu bara yang masih banyak, ya itu sebenarnya nggak green juga bisa dihitung. Karena secara life cycle assessment-nya kan berarti emisi CO2-nya masih banyak. Nah, kalau ini konsepnya adalah, ini di sini banyak, di Eropa banyak tempat apa ngecas mobil listrik gitu ya. Nah, itu dia wajib menggunakan menggunakan sumber-sumber energi terbarukan. Contohnya itu. Nah, sama di industri juga gitu. Jadi kalau dia mau elektrifikasi, artinya sumber listriknya juga harus dari energi bebas karbon. Contohnya surya, angin, panas bumi, hidro, atau nuklir. Kemudian juga ada yang namanya pembangkit listrik pakai biogas. Biasanya skalanya lebih kecil, karena nggak banyak biogas ya, nggak gampang dihasilkan. Kemudian biomasa, jadi dari wood chips atau potongan-potongan sisa-sisa pohon atau sisa industri kayu itu yang yang tidak dipakai itu digabungkan jadi pellet, kemudian jadi bahan bakar. Nah, itu banyak sekarang dipakai di Eropa untuk menggantikan pembangkit listrik batu bara. Jadi boilernya itu diganti jadi supaya dia bisa bakar biomas, bukan batu bara lagi. Nah, itu targetnya kan tadi saya bilang 2030. Terus sekarang jadi industri besar, jadi siapa yang mau jadi pengusaha biomas nanti siapa tahu bisa ekspor ke Eropa. Saya yakin 10 tahun lagi demand-nya akan sangat-sangat tinggi dan Eropa sendiri tidak akan mampu mensuplai biomasnya sendiri karena kebutuhannya sangat banyak. Nah, itu bisa dipakai sebagai elektrifikasi, konsep elektrifikasi industri karena kalau digabungkan dengan CCS. Nah, itu sebutannya dibilangnya BECCS, adalah terlalu banyak istilah ini, kalau climate change ini terlalu banyak jargon menurut saya. Cuman mungkin penting untuk teman-teman tahu, BECS itu artinya Bioenergy Carbon Capture and Storage. Jadi intinya adalah, kita pakai pembangkit listrik biogas atau biomasa, kemudian kita bakar seperti biasa, pakai tungku, ada CO2-nya, CO2-nya kita tangkap pakai teknologi CCS, jadi hitungannya kita karbon netral. Nah, ini agak kontroversi juga di Eropa, cuman ya
Kira-kira seperti itu. Kemudian ada green fuels and chemicals seperti yang saya bilang tadi. Jadi dari green hydrogen tadi, hidrogen yang dihasilkan dari listrik ini, sini itu kita bisa produksi metanol atau amonia. Nah, salah satu contoh proyeknya saat itu di sini itu nama proyeknya West Coast 100. Ini proyeknya Jerman, tapi spoiler alert, proyeknya gagal. Jadi kayaknya tahun lalu setelah ngabisin 15 miliar, developernya bilang ini kayaknya nggak visible. Tapi ini ngambil contoh aja buat teman-teman. Jadi proyek ini eksis di dekatnya Hamburg, di antara perbatasannya Denmark dan Jerman. Sempat dianalisa kelayakannya sampai sekitar 2 tahun, tapi akhirnya diputuskan terlalu mahal. Tapi sekarang masih ada lagi proyek lanjutannya namanya high scale kalau nggak salah. Jadi mereka masih coba untuk menurunkan harganya karena tingkat ekonomisannya masih sangat-sangat tinggi, terutama karena ini ya, karena mesin ini terlalu mahal gitu. Jadi teknologinya juga baru, tapi intinya adalah mereka coba menggabungkan beberapa industri jadi satu. Di sini kita lihat ada listrik, dari kemudian ada equity menghasilkan hidrogen. Kemudian ini ada semen juga di dekat sana, produksinya Holcim. Itu bisa ditangkap menggunakan CCUS, kemudian jadi CO2-nya ditangkap, sedikit dipakai untuk digabungkan dengan hidrogen di sini menjadi metanol. Nah, metanol ini nanti bisa dikonvert jadi apa aja. Contohnya ini, salah satunya bahan bakar penerbangan. Kemudian bisa juga diinjek ke pipeline, jadi ada jalur gas Eropa gitu ya. Itu bisa hidrogennya yang dihasilkan bisa diinjek ke situ untuk konsumen biasa, jadi untuk masak, untuk pemanas. Karena di sini kan dingin ya. Sekarang aja berapa ini? Di luar lagi 12, sebulan lagi mungkin 0 derajat. Jadi setiap orang butuh pemanas. Nah, pemanas ini penting dalam kebutuhan energinya Eropa. Nah, semua proses di sini akan menghasilkan panas atau low grade heat lah bisa kita bilang, low atau medium grade heat. Jadi kayak 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius. Nah, itu bisa dipakai juga untuk mensuplai pemanas untuk orang biasa seperti saya ini nanti kalau pas musim dingin. Nah, itu jadi hitungannya nanti panas yang dihasilkan itu juga adalah panas yang ramah lingkungan atau bebas karbon. Itu kira-kira konsepnya gitu ya. Ya, ini kita sekarang ke CCUS. Nah, CCUS itu kalau dibagi itu jadi ada 5 kategori utama. Pre-combustion, post-combustion, oxy-fuel, chemical, and direct air capture. Nah, itu jadi intinya adalah semua ini konsepnya sama, karbonnya ditangkap, kemudian dikirim ke storage, istilahnya onshore storage di sini, atau ke CO2 hub di sini. Itu adalah terminal CO2 lah istilahnya. CO2 itu gas, kemudian kita cairkan. Nah, setelah dicairkan dia dikirim ke offshore storage, contohnya di sini, dan kemudian diinjek di bawah seperti yang saya cerita tadi. Nah, bulan September, berarti bulan lalu itu baru saja diresmikan fasilitas pertama storage hub di sini, yang namanya Northern Lights, kurang S ini. Northern Lights. Nah, Northern Lights itu adanya di Norwegia. Itu adalah fasilitas CO2 transport and storage pertama di dunia. Nah, itu rencananya dia mau menangkap sekitar, kalau saya tidak salah, 2 juta ton CO2 per tahun. Itu kalau nggak salah kapasitasnya. Nah, kemudian dikirim ke offshore storage di sini, kemudian diinjek ke bawah. Ya. Nah, ini sedikit konsepnya tadi soal kategori post combustion, pre combustion, oxy-fuel, industri. Banyak ya. Ini sebenarnya sangat kompleks. Cuman saya coba permudah lah. Intinya adalah post combustion artinya CO2-nya ditangkap setelah pembakaran. Jadi kalau misalnya kalian membakar sesuatu, CO2-nya, mesinnya, teknologinya ini ditaruh setelahnya. Gitu ya. Kalau pre-combustion itu sebelumnya. Jadi misalnya di industri baja, itu biasanya bahan bakarnya itu bisa dipisahkan dulu karena konsentrasi CO2-nya tinggi.
kemudian bisa ditangkap CO2-nya sebelum dia membakar, sehingga waktu dibakar itu sisanya cuma tinggal hidrogen. Jadi begitu membakar sudah tidak ada lagi CO2-nya. CO2-nya sudah ditangkap sebelumnya. Itu pre-combustion. Biasanya ada di industri baja. Meskipun baru sebatas konsep ya, belum ada implementasinya yang secara luas gitu. Kemudian ada oxy-fuel. Ini tadinya digadang-gadang sebagai teknologi untuk pembangkit listrik. Karena gimana kalau misalnya kita pakai oksigen murni, jadi kalau pakai oksigen murni nanti langsung keluar CO2 aja, terkonsentrasi gitu. Jadi yang keluar itu CO2-nya banyak, nggak ada lagi nitrogennya. Nah, CO2-nya itu nanti bisa ditangkap dengan mudah karena sangat terkonsentrasi. Tapi ternyata setelah 14 tahun sepertinya sulit karena terlalu mahal. Untuk menghasilkan oksigen itu kita butuh namanya air separation unit dan itu butuh energi yang sangat tinggi gitu. Jadi intinya udara ditangkap, kemudian ditekan sampai dia di minus dan didinginkan sampai minus 160 derajat Celcius seperti kira-kira seperti itu. Nah, itu sangat mahal sekali. Akhirnya jadi teknologi ini nggak populer, tapi saat ini sedang di-develop untuk industri semen. Karena ternyata industri semen bisa memanfaatkan ini dan itu kemungkinan sedang dijajaki oleh Uni Eropa dan teknologinya sekarang lagi dibangun dan saya akan mengerjakan proyek ini harusnya bulan depan untuk melihat keekonomisan penggunaan oxy-fuel ini di industri semen. Nah, itu biasa salah satu teknologi providernya ada di Jerman, ada di Denmark gitu. Jadi kebetulan di Eropa adalah banyak inovasi yang terkait sama teknologi-teknologi seperti ini ya. Gitu. Tapi intinya semua sama, CO2 dikumpulkan, kemudian dikirim ke terminal CO2 dan ke onshore storage atau offshore storage. Nah, ini ada saya satu film. Nah, saya harus extend call ini sepertinya harus mohon ditunggu sebentar ya. Saya harus karena ini Google Meet ini oke. Saya harus extend lebih dari 1 jam karena kalau enggak kita terputus dengan otomatis karena tadi ada problem teknis ya. Jadi mohon ditunggu sebentar. Saya ada film ini. Ini adalah studi kasus di Brevik namanya. Ini Brevik ini adalah pabrik semen yang punya Heidelberg Materials di Norwegia lokasinya. Kemudian kebetulan dekat juga dengan laut, jadi mudah ditransport CO2-nya begitu ditangkap. Nah, ini akan diresmikan akhir tahun ini atau awal tahun depan. Sekarang sedang commissioning, jadi sedang dalam istilahnya mechanical completion, jadi sudah lagi dicek barangnya sudah jadi, teknologinya sudah ada, sudah eksis, semua infrastrukturnya sudah siap. Tahun 2025 awal itu akan beroperasi. Nah, ini kalian bisa lihat dulu videonya. Bisa dengar suaranya nggak ya? Kalau nggak bisa dengar suaranya ada subtitle ya. Jadi mungkin bisa dilihat dulu sekitar 2 menit.
Oke. Nah, ini jadi pabrik ini adalah yang pertama seperti saya bilang tadi, dan yang penting itu sekarang ditanya berapa sih biayanya? Biayanya itu sekitar 400 juta euro. Kalau yang Baik Pak, mohon maaf kalau Pak sebelumnya. ya, Mohon maaf Pak, dikarenakan link Google Meeting-nya sebentar lagi akan habis, maka dari kami sedang menyiapkan link Zoom untuk melanjutkan oh, meet nanti Pak. oh enggak, sudah saya extend tadi, sudah saya Begitu, oh extend ya. itunya. Baik Ya, Pak, jadi kita bisa terima lanjut di kasih. sini. Oh, baik, terima kasih Pak. Ya, ya. Tadi kebetulan pas kalian lagi tonton saya extend sendiri. Jadi biayanya 400 juta euro, sangat-sangat mahal sekali. Itu kalau yang suka bola itu sama dengan dapat 2 Erling Haaland, coba bayangkan. Nah, itu kalau jadi nggak banyak industri yang berani mengambil ini. Cuman untuk industri-industri semen dan industri baja itu mereka punya banyak komitmen karena mereka juga pengen mempertahankan image sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Jadi ya mereka siapkan budgetnya gitu. Contohnya salah satunya ini Heidelberg Materials dan calon perusahaan saya bulan depan juga Holcim, mereka juga punya komitmen untuk net zero tahun 2030. Jadi semua budgetnya ya harus ada gitu ya. Tapi juga ada subsidi dari pemerintah. Kalau dalam hal ini saya lupa, kalau nggak salah subsidinya dari pemerintah Norwegia, karena juga mereka cuma punya kepentingan satu untuk negaranya sebagai kebijakan climate mereka untuk menurunkan emisi itu satu. Kedua sebagai contoh bahwa mereka yang paling terdepan di dunia, jadi mereka oh kita ini yang paling duluan untuk mengembangkan teknologi bebas karbon. Yang ketiga mereka juga punya kepentingan mereka punya banyak sumur-sumur uh, oil and gas yang sudah kosong yang bisa dipakai sebagai penyimpanan CO2. Nah, itu ya istilahnya kalau bisa dibilang duit ya. Jadi mereka bisa apa namanya berpikir, oh nanti kalau misalnya kita bikin ini infrastruktur sudah siap, mereka bisa bilang ke Swedia, mereka bisa bilang ke Denmark, mereka bisa bilang ke Finland, mereka bisa bilang ke UK, ke Jerman, simpan CO2-nya ke tempat kita aja, nanti bayar. Nah, intinya ujung-ujungnya duit lah ya. Jadi, tapi ya namanya kalau kita mau implementasi teknologi, mau itu teknologi biasa ataupun ramah lingkungan, ya bisnis case-nya harus ada. Kalau nggak untung, nggak ada yang mau bikin. Gitu. Nah, salah satunya di Indonesia juga, kalau nggak salah mereka lagi mengembangkan ini, bukan teknologinya ya, tapi cuma tempat nyimpennya. Itu kayaknya, kalau saya analisa itu mungkin karena lobby, karena mereka lihat potensinya juga, oh ini bisa jadi hub di Asia Tenggara gitu. Nanti kalau misalnya jadi hub di Asia Tenggara, mereka bisa kirim CO2-nya ke Indonesia. Kemudian makanya di undang-undangnya kalau kalian mungkin googling itu kalau nggak salah ada di DPR-nya disahkan diizinkan sekitar 40% CO2 dari luar negeri atau semacam itu. Pokoknya intinya adalah oke ini bisa jadi duit dia gitu. Tapi ya maksudnya itu sudah mulai salah satu yang terdepan ya di Asia Tenggara karena sudah ada hukumnya. Karena di banyak negara lain itu bahkan belum ada hukumnya. Jerman aja belum punya hukumnya. Karena tanpa hukum itu teknologi ini tidak boleh beroperasi secara komersial. Meskipun ada di jurnal, di paper, di kampus, gitu ya, tidak bisa ada kalau hukumnya tidak ada. Nah, itu di Eropa dan kebetulan di Indonesia juga hukumnya sudah ada dan sekarang tinggal tergantung sama apa namanya pelaku bisnisnya, apakah mau menjalankannya atau tidak. Itu. Ya, dari saya sekian. Kita punya waktu untuk tanya jawab. Saya juga bisa cek link yang saya tadi kirim. Siapa tahu ada yang ngisi. Saya nggak tahu berapa orang yang ngisi ini. Mudah-mudahan banyak ya. Ini dia. Coba saya lihat dulu. Tapi kalau ada yang mau tanya di sini, langsung silakan ya. Saya serahkan kembali dulu mungkin ke moderatornya.